Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobby Julianto. Oke mamen, hari ini seperti biasa kita akan ngopi online lagi mamen. Mantap bro. Oke, hari ini saya akan membahas sebuah produk dari Exory lagi mamen. Saya lagi nunggu-nunggu produk yang bisa sejajar dengan si Exory Luxora. Hari ini saya kedatangan Real Exory Force Power SW dengan size 3000. Dan seperti biasa, sebelum kita unboxing, kita akan baca-baca mantra dulu. Di sini untuk spesifikasi size 3000 ya. Ball bearing 5+1, gear ratio 5.2/1, line capacity nanti akan kita cek. Kemudian untuk berat size 3000 di 272 gram dan untuk max dragnya di 12 kg. Dan kemudian ada beberapa fitur: saltwater shield protection, loud clicker sound, one piece screw in handle, body advanced graphite reinforcement. Kemudian di sini ada fitur apa lagi? Sama aja sih. Dan langsung aja akan kita unboxing untuk Real Exory Force Power ini. Nah, di sini dalam kemasannya dia lebih premium, mamen. Tapi untuk harganya dia tetap terjangkau. Untuk kemasannya ini, realnya udah duduk di dalam bahan foam. Jadi dia nggak kekang kemana-mana lagi. Dan tampilannya memang lebih premium ya. Kemudian dalam pembelian kita dapat spare. Ini ada line roller dan juga ada spacer. Spacernya ini untuk bagian di atas clicker. Dan ini untuk handle-nya. Lalu ini untuk railnya. Railnya terlihat cukup mewah di sini dari segi pewarnaan dan modelingnya. Kemudian untuk skematik tidak ada kayaknya ya. Nah, tidak ada skematik mamen. Dan udah kosong di dalam boxnya. Dalam pembelian untuk Exory Force Power ini hadir dalam 6 pilihan ukuran, mulai dari size 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Dan yang di tangan saya ini yang size 3000. Jadi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas di size 3000 aja. Saya nggak tahu sih apakah akan ada perbedaan dengan size-size yang lainnya. Pertama-tama kita akan cek fisik dulu. Untuk penampakan reel ini kesannya agak gelap. Warnanya dia menggunakan warna apa ini ya? Ini warnanya gunmetal kayaknya ya. Warnanya silver tua, silver gelap, bukan silver tua. Terus dia ada kayak finishing glittering tipis-tipis di bagian bodinya ini. Nah, di reel armnya juga ada, di rotornya juga ada di sini. Kemudian pada bagian spool dia menggunakan warna gunmetal. Lalu ada sedikit aksen berwarna emas di bagian spoolnya ini. Pada bagian handle juga menggunakan warna gunmetal. Untuk bahan bodi, dia menggunakan bahan non-metal. Ini menggunakan bahan reinforced graphite kalau dari namanya. Dan di sini untuk reel arm, desainnya dia masih ada bolongan di sini, mamen, di bagian bawah sini. Untuk tingkat kekakuan reel arm, kita akan coba. Saya akan pasang kejoran dan saya berikan tekanan. Nah, di sini untuk reel armnya ini belum terlalu kaku ya, masih ada pergerakan segini kurang lebih. Ya kurang lebih kayak standar grafit lah gitu. Kemudian di bagian rotor untuk reel ini juga menggunakan bahan reinforced graphite. Tingkat kekakuan masih ada pergerakan. Ini udah cukup lah, cukup untuk sebuah size 3000, udah pas. Kemudian untuk rotor tidak ada jeda, mamen. Rotornya bener-bener nol jeda ini. Dan kemudian untuk rotornya ini di sini juga saya lihat dia ada fitur anti twisting line. Jadi di sini bagian atasnya ini dia kayak ada frame yang menutup, jadi kayak mangkok gitu ya. Dan fungsinya adalah untuk bikin agar mainline itu, kalau seandainya ada mainline jatuh di bagian rotornya ini dan kita tidak sengaja memutar rotor, itu mainline-nya dia tidak akan naik ke bagian main shaft-nya. Karena kalau dia masuk ke main shaft itu bakalan ribet, kita mesti buka spool, keluarin PE-nya lagi, belum lagi resiko PE kita bisa rusak karena kena clicker nantinya, mamen. Lalu pada bagian lower body untuk reel ini ada tuas atau switch on off untuk one way-nya. Kemudian pada bagian handle, dia menggunakan handle dengan tipe one piece. Nah, ini handle-nya pakai bahan metal tanpa engsel. Untuk knob menggunakan tipe T-bar. Knobnya sudah dibelikan lapisan rubber. Dan untuk knob di sini dia non removable, jadi tidak bisa dibongkar pasang. Untuk sistem pemasangan handle menggunakan sistem screw in handle. Untuk sistem locknya udah quick lock, jadi pada saat dia udah padat, langsung kunci dia. Nah,
langsung padat dia men. Tingkat kepresisian drive gear ada space tapi masih normal. Untuk handle enggak ada jeda, enggak ada oblak, bagus padat sekali ini men. Rotor space-nya tipis sekali, udah bagus presisi. Stop and go enak banget, bener-bener tanpa jeda men. Dan untuk handle pun di sini dia interchangeable, bisa dipasang di sebelah kiri dan juga bisa dipasang di sebelah kanan railnya. Pada bagian spool untuk rail ini dia menggunakan spool berbahan metal tentunya. Spoolnya menggunakan tipe regular spool. Untuk lubang penempatan mainline lebarnya di 16,64, dalamnya di sekitar 10 mili. Kemudian pada bagian bibir spool sudah menggunakan tipe V-shape. Untuk bibir spoolnya ini dan juga di seluruh bagian spool sudah diberikan lapisan anodize untuk memperkuat, memperkeras, dan memperlicin, memperhalus dari permukaan spoolnya ini. Hingga nanti untuk friction pada saat mainline bersentuhan langsung ke bagian bibir spool terutama, itu frictionnya akan menjadi lebih kecil men. Jadi sangat diminimalisir hingga untuk jarak lemparan kita akan menjadi lebih bagus dan juga untuk keawetan mainline juga akan lebih terjaga. Untuk tutup spool dia menggunakan desain yang udah cukup ceper. Pada bagian sudut sampingnya ini dia udah ngoval. Jadi ini akan meminimalisir juga terjadinya sentuhan pada saat twisting effect terjadi waktu kita lagi melempar umpan. Pada bagian tutup spool di sini dia sudah dilengkapi dengan karet seal dan untuk spoolnya sepertinya dia belum disupport ya dengan ball bearing. Akan saya cek di bagian dalam sini. Sekalian kita akan cek bagian drag systemnya. Nah, jadi di sini untuk drag systemnya dia terdiri dari beberapa layer. Waduh. Ini belum dipakai men, dia udah korosi, kacau juga ini. Untuk drag system ada 6 layer ya. Ada 6 layer dan di sini ada dikasih gratis satu. Kayaknya ini dari QC deh. Jadi untuk bahan feltnya ini lebih satu. Tuh 2, 3, 4. Harusnya 3 aja ya. Harusnya ada 6 layer. Saya akan buang satu. Dan di sini untuk bahan dishwasher, key washer menggunakan bahan standar metal. Ini pasti yang masih bereaksi keras terhadap magnet. Dan kemudian untuk drag washernya dia pakai 3 lapis bahan felt. Untuk drag washer di sini masih terlihat cukup kering. Jadi buat teman-teman bisa ditambahin grease di bagian drag washernya ini agar nanti untuk kerja dari sistem dragnya menjadi lebih empuk men. Saya akan kasih grease putih aja di sini. Untuk grease sih bagusnya pakai grease yang lebih kental ya. Tapi karena saya nggak tahu di mana posisi grease kental saya, ya udah kita kasih grease putih aja. Kemudian untuk max drag pada reel ini berdasarkan spesifikasinya ada di sekitar 12 kg. Kemudian untuk kinerja dari drag system untuk setelan rendah enak, empuk men. Ya empuk ini untuk setelan rendahnya. Kita akan coba ke setelan yang lebih tinggi. Iya, ini enak men. Nah, jadi dari posisi drag diam ke drag bekerja, dia tidak ada lonjakannya. Dia nggak keset, dia tetap lembut, transisinya tetap smooth. Jadi untuk kinerja dari drag system untuk reel ini feel-nya enak, empuk, dan juga bagus ini untuk drag systemnya. Di bagian bell wire dia menggunakan bahan metal, untuk bell wire menggunakan tipe two-piece. Bell arm menggunakan bahan grafit dan bell assembly menggunakan bahan metal. Lalu untuk bukaan bell wire pada saat bell arm terbuka, sudutnya seperti ini. Udah sangat lebar sekali. Nah, oke, sekarang kita akan lanjut untuk melakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar dari reel Exory Force Power ini. Di bagian rasio, dia menggunakan rasio 5.2/1. Mana dia ini rasionya? Nah ini dia, 5.2/1 ya. Langsung kita cek. Kita akan mulai dari sudut sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bener banget untuk gear rasio 5.2/1. Retrieve terasa ringan, crank feel terasa lembut. Untuk feel girth ada tipis sekali, hampir tidak berasa. Putaran kosong, enak men. Ini stabil untuk putaran rotornya. Pada bagian spring guide menggunakan bahan metal dan untuk pairnya dia menggunakan pair dengan pair tipe pair keong atau spiral. Dan di sini perlu kalian tambahin grease. Biar nanti untuk tendangannya itu dia jadi lebih empuk men, dan juga jagain agar bagian pairnya itu dia nggak gampang korosi ya. Lalu untuk kinerja dari bell automatic, untuk rilis terasa standar sih, nggak terlalu keras, nggak terlalu sensitif. Untuk tendangan balik atau blowback di sini terasa agak empuk, tidak terlalu kenceng dia.
Kemudian di bagian line capacity di sini akan saya bacain jika kita menggunakan main line dengan diameter 0,28 mili masuk 165 meter, 0,33 masuk 145 meter, 0,38 masuk 125 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan 200 meter PE berdiameter 0,20 mili atau setara dengan PE 1,5 ke dalam reel Exory Force Power size 3000, dan di sini untuk hasil spooling belum penuh ya, masih kosong banget ini, masih bisa masuklah di sekitar prediksi kurang lebih 50 sampai 70 meter harusnya. Dan untuk hasil spooling sangat rata sekali, tidak ada penumpukan. Untuk hasil lilitan lainnya pun di sini terlihat rapi banget, mamen. Pada bagian drag clicker dia menggunakan drag clicker dengan tipe advance. Clicker wire-nya dia pakai tipe flat. Kemudian untuk housing clicker dia menggunakan bahan seng yang dipasang di bagian dasar spoolnya. Untuk kinerja dari drag clicker, untuk feel pergesekannya di sini terasa cukup keras, mamen. Dan saran saya pada teman-teman semua agar tidak sering-sering memainkan kayak gini, karena bisa aja ini akan memperpendek usia dari clicker wire kalian. Dan untuk suara clicker yang dihasilkan di sini terdengar nyaring. Kalau saya kasih nilai itu di angka 8 dari 10. Kita dengar dulu untuk drag clicker sound Exory Force Power ini. Untuk suara drag clicker, Exory Force Power ada di 89,7 desibel. Di bagian land roller masih ada space-nya, tapi ini masih termasuk normal sih. Karena untuk space-nya ini tidak akan membuat mainline itu nyelip. Lalu untuk space-nya ini sih, ini agak deket ya ke bagian bell arm, jadi ada kemungkinan nanti PE bisa menyentuh ke bell arm-nya. Jadi buat teman-teman mungkin yang pakai reel ini bisa kalian tambahin washer, bikin dari mika, taruh di sebelah sini agar line point-nya ini bisa agak sedikit keluar gitu. Tapi dicek nanti, jangan sampai macet. Pada bagian line roller dia menggunakan bahan stainless steel, dan di bagian dalam ini dia udah disupport dengan satu ball bearing. Ball bearingnya pakai non stainless steel standar bearing, tapi dia udah shield. Dan di sebelah sini ada satu lagi support berupa bushing berbahan ABS. Dan di sini untuk size dari ball bearingnya akan saya ukur 4,7 kali 2. Dan untuk line roller sudah saya cek untuk kinerjanya, untuk pergerakan mainline cepat, lambat, ataupun tersendat-sendat. Untuk line roller sudah memberikan reaksi yang baik. Kemudian untuk reel ini dia juga sudah disematkan dengan beberapa sistem pertahanan air, seperti misalnya pada bagian tutup spool, lalu di bagian rotor nut, di bagian sini ada karet sealnya juga, di bagian AC cap dan juga handle juga ada karet sealnya. Untuk berat reel Exory Force Power size 3000 ada di 238 gram. Dan sekarang langsung aja kita akan lakukan pembongkaran untuk reel ini dan cek dan recheck untuk internal parts-nya. Oke, di bagian main shaft di sini dia menggunakan bahan stainless steel, udah bagus, mamen. Jadi untuk main shaft-nya udah maksimal dari segi material. Kemudian di bagian one way system terdiri dari beberapa spare part. Ada babysitter dan ada ball bearing. Kemudian ada one way. One way-nya pakai one way 2 arah. Di dalamnya ada 6 roller bearing. Untuk size one way-nya outernya di 16,91 mili, tebal housing di 680, dan untuk innernya di 10,55. Lalu di sini ada one way clutch, kemudian ada ball bearing lagi. Untuk ball bearing sih non stainless steel semua ya. Ada ball bearing lagi satu di bawah dan juga ada pinion. Untuk ball bearing sih size-nya di 7 kali 11 kali 3 untuk yang bawah, dan ini untuk yang atasnya sama non stainless steel di 7 kali 14 kali 5. Kemudian untuk drive gear pada reel ini dia menggunakan standar drive gear. Pada bagian as dia menggunakan bahan stainless steel, dan pada bagian main gear dan juga idle gear menggunakan bahan zinc. Untuk size-nya panjang as di 28,53, diameter sebelah
kiri 7,77, diameter sebelah kanan 6,81, lebar idle gear 11 mili, lebar main gear 27,33 mili, dan untuk ketebalannya ada di 2,15 mm. Kemudian untuk oscillating slider, di sini dia pakai bahan zinc juga. Oscillating slider sudah disupport dengan satu buah slider guide pada bagian atas. Untuk oscillating gear di sini dia pakai screw untuk menguncinya. Jadi udah bagus sih. Untuk gerakan oscillating gear nanti dia nggak ngepot-ngepot mamen waktu kena beban. Kemudian untuk oscillating gearnya ini menggunakan bahan zinc, tidak disupport dengan ball bearing. Untuk size oscillating gear di 17,94 kali 3 mili. Kemudian untuk ball bearing support pada drive gear ada 2. Ini untuk yang kiri non stainless steel. Ini untuk yang kanan ya, 7 kali 11,5 kali 11 ya, kali 3. Kemudian ini untuk yang sebelah kirinya. Oke. Non stainless steel juga di 8 kali 14 kali 4. Kemudian untuk jumlah ball bearing pada reel ini berdasarkan spesifikasi ya. Pada bagian line roller ada 1, kemudian di bagian support drive gear ada 2, kemudian di bagian support pinion ada 2, 5 plus 1 ada pada bagian ini one way, jadi udah pas banget 5 plus 1. Dan untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet untuk reel ini terbilang masih sangat basic sekali. Di bagian skrup ini semua masih menggunakan skrup yang terbuat dari bahan non stainless steel. Ini menggunakan bahan besi semua untuk skrupnya. Washer juga masih menggunakan bahan besi. Seluruh ball bearing, seluruh washer pokoknya. Nih di as knob juga masih bereaksi keras. Pada bagian clicker aman. Washer clicker paling ini. Nah, ini washer clicker bereaksi keras. Jadi terbilang sih masih cukup banyak untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet, yang berarti bahwa reel ini secara penyebutan SW itu seal water aja, bukan salt water. Itu plesetan dari teman-teman ya. Kalau dibilang salt water sih belum masuk ke konsep salt water lah untuk reel ini, karena dia sama sekali belum memenuhi 3 kriteria utama sebuah reel untuk bermain di kelas salt water. Tetapi kalau teman-teman pengen bawa reel ini main di kelas salt water ya nggak masalah, bisa aja. Tipsnya pada saat pembelian lakukan pembongkaran, berikan grease proteksi yang bagus. Kemudian setelah daripada itu untuk perawatan produk juga harus diperhatikan sesuai dengan kondisi kalian di lapangan nanti, apakah produknya itu kena air atau kalian cuma sekedar mancing kering gitu kan. Dan yang pasti sih dalam teknik penggunaan sebuah produk itu kalau tekniknya benar, saya yakin untuk produknya pasti akan awet dalam jangka waktu panjang mamen. Dan kalau kalian tanya untuk si Exory Force Power akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa, untuk bermain dengan kelas casting, turnamen di beberapa lini, kemudian untuk main dasaran, mandas, cocok juga mamen. Lalu untuk ini PE, kalian bisa isi PE dari PE 1, 2, 3 masih oke. Kemudian untuk joran kalian bisa gunakan joran di 715, 817, 1020 masih oke. Kemudian untuk support lebih ke fresh water, tetapi kalau mau diajak ke salt water seperti yang saya bilang tadi. Dan untuk harga, di range harga di sekitar 260-an ribu, itu tergantung dari ukurannya. Dan untuk reel ini sih belum bisa mematahkan gacornya si Exory Luxora kemarin yang pernah kita review mamen. Padahal saya udah ekspektasi tinggi untuk reel yang satu ini karena dia punya kemasan itu terlihat premium, tapi untuk produknya ya masih basic aja sih. Dan paling untuk nilai plus dari produk ini adalah di bagian main shaftnya ini dia udah menggunakan bahan stainless steel yang ini. Karena biasanya di range harga 200-an ribu pada umumnya masih menggunakan standar metal. Kemudian di bagian sistem mekanismenya pada bagian oscillating gear sudah diberikan kuncian skrup. Lalu pada bagian ini oscillating slider dia juga ada satu slider guide, dan ini tidak dimiliki oleh
sebagian real di range harga 200-an ribu, dan kalau dari yang lainnya sih, yang kalau saya lihat sih ini basic ya, masih standar aja kecuali beberapa hal tadi. Ya kurang lebih seperti itu untuk review saya kali ini. Dan buat teman-teman mungkin yang berminat untuk memiliki real Exory Force Power ini, kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya, dan di video ini pun nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Dan buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.